Perkenalkan, nama saya Dwi Rosita Ardiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4A Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada materi ini ada 2 poin penjelasan. Yang pertama mengenai pra-kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan poin yang kedua mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja ke poin pertama mengenai pra-kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal pada permulaan tahun dari peristiwa gajah. Ayahnya bernama Abdullah anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Nabi terakhir ini dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia 3 bulan setelah dia menikahi Aminah. Ramalan tentang kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad telah diramalkan oleh setiap dan semua nabi terdahulu, yang melalui mereka perjanjian telah dibuat dengan umat mereka masing-masing bahwa mereka harus menerima atas kerasulan Nabi Muhammad SAW nanti. Seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bih wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Tidak lama setelah kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan kepada Suwaibah yang pernah menyusui Hamzah. Kemudian Nabi dipercaya kepada Halimah, seorang wanita Badui dari suku Bani Sa'ad. Bayi tersebut diasuhnya dengan hati-hati dan penuh kasih sayang dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan kekar. Pada usia 5 tahun, Nabi dikembalikan Halimah kepada tanggung jawab ibunya. Nabi Muhammad kira-kira berusia 6 tahun diajak ibunya ke tempat ayah beliau dimakamkan. Sekembalinya dari pencarian makam suami tercinta, ibu Rasul tercinta jatuh sakit dan meninggal dalam perjalanan pulang. Sekembalinya pulang sebagai anak yatim piatu, maka beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian kakeknya pun yang berumur 82 tahun juga meninggal dunia. Maka pada usia 8 tahun, Nabi ada di bawah tanggung jawab pamannya, Abi Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi bersama pamannya, Abu Thalib berdagang menuju Syria. Beliau telah menjadi pengusaha sukses dan hidup berkecukupan dari hasil usahanya. Kemudian, beliau menikah dengan pemodal besar Arab dan janda kaya Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sebagai tanda kecerdasan dan kebijaksanaan Muhammad, mampu mendamaikan perselisihan kecil yang muncul di tengah-tengah suku Quraisy yang sedang melakukan renovasi Ka'bah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menjelang usianya yang ke-40, pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada saat beliau tidur dan terbangun dengan tiba-tiba pada malam itu di gua bernama Hira. Ketika beliau berbaring di sana, remuk redam beliau mendengar perintah, bacalah, hingga turunlah surat yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu yang pertama itu, berarti Nabi Muhammad telah dipilih Allah sebagai nabi. Setelah wahyu pertama turun, yang menandai masa awal kenabian, berlangsung masa kekosongan atau masa jeda, atau disebut fatrah. Ketika hati Muhammad diliputi kegelisahan yang sangat dan merasakan beban emosi yang menghimpit, dia pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya.
Saat itulah turun wahyu yang kedua yang terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, yang artinya, hai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Pada permulaan dakwah ini, orang yang pertama-tama menerima dakwah Nabi yaitu dengan masuk Islam adalah dari pihak laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari pihak perempuan adalah istri Nabi yaitu Khadijah, dan dari pihak anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam memulai dakwah, Nabi banyak mendapat halangan dari pihak kafir Quraisy Mekah dan berbagai bujuk rayu yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Tindakan-tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Tatkala banyaknya tekanan dari berbagai pihak, Nabi mengalami kesedihan yang mendalam, yaitu wafatnya seorang paman, yaitu Abu Thalib, sebagai pelindung dan istri tercinta yang setia menemani hari-hari beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sehingga Allah menghibur hati baginda Rasul dengan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam pun muncul. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah 630-632 Masehi, banyak suku dari pelosok Arab mengutus delegasinya kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan kedudukan mereka. Masuknya orang Mekah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir. Persatuan bangsa Arab telah terwujud. Beliau mengatur organisasi masyarakat kabilah yang telah memeluk agama Islam. Petugas keagamaan dan para dai dikirim ke berbagai daerah dan kabilah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengatur peradilan, dan memungut zakat. 2 bulan setelah itu, Nabi menderita sakit demam. Tenaganya dengan cepat berkurang. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 2 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Demikian penjelasan materi mengenai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.